Pemirsa, kasus pembunuhan gadis penjual gorengan yang diduga dilakukan oleh seorang residivis ini ternyata tak membuat pelaku jerah dan justru menjadi bukti kasus kriminal di Indonesia, di negara kita itu kian mengkhawatirkan, Pak. Lantas, Jason, Ya. apa respon warga sejauh ini? Kami ajak Anda pemirsa, kita bergabung dengan rekan Rona Marina dalam segmen Warga Bicara berikut ini. Ya, baik Jason dan juga Valen. Kali ini adalah kasus dari kematian NKS, seorang gadis penjajah gorengan asal Padang Pariaman, Sumatera Barat yang kasusnya ini satu persatu terkuak ke publik. Di mana NKS ini sebelumnya sempat ditemukan secara naas. Dengan tewasnya adalah ditemukan tertimbun di dalam hutan dan juga dengan kondisi jasad yang tidak berpakaian. Dan kini kepolisian telah menetapkan satu orang pelaku atas meninggalnya NKS, yakni berinisial IS yang berusia 26 tahun. Lantas, seperti apa fakta-fakta terbaru yang ditemukan dari pihak kepolisian terhadap penetapan tersangka IS ini? Yang pertama, polisi menemukan tas milik tersangka, di mana tas milik IS ini ditemukan tepat di lokasi kejadian atau TKP, di mana ia menggencarkan aksinya atau tidak jauh dari TKP tersebut. Dan tidak hanya sekedar pakaian saja yang ditemukan dalam tas tersebut, namun juga ada beberapa hal seperti KTP milik orang tua dari pelaku. Kemudian fakta yang kedua, tersangka merupakan residivis. Hal ini didukung dari informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Sulistiawan yang menyatakan bahwa IS ini merupakan residivis dari kasus asusila ataupun kasus pencabulan. Hal ini pun juga didukung lagi oleh seseorang yang dinilai mengenal baik IS karena menilai bahwa IS ini sebetulnya adalah seseorang yang pendiam, yakni dari Wali Korong Pasa Gelombang, Desi Novita, yang mengatakan bahwa IS ini sebetulnya adalah residivis dari kasus pencabulan dan juga kasus narkoba. Kemudian fakta yang ketiga, hingga kini polisi masih memburu sang pelaku, di mana dari kepolisian ini membentuk tim khusus untuk memburu tersangka IS, yakni dari Polda Sumatera Barat dan juga dari Polres Pariaman. Kendala dari pencarian tersangka IS ini karena polisi mengaku bahwa IS ini mengetahui secara betul-betul terkait dengan wilayah ia menggencarkan aksinya. Dan hingga kini IS ini masih belum masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO meskipun IS ini sudah dinyatakan sebagai tersangka. Dan berikut pernyataan dari masyarakat yang kami rekam beberapa menit yang lalu terkait dengan seperti apa sebetulnya kekhawatiran mereka dan juga apa harapan yang mereka inginkan agar hukum di Indonesia ini bisa lebih tegas lagi. Dari SDM pikiran kita diri sendiri sih, mungkin nggak etis banget ya, mungkin karena lebih kayak lebih itulah, maksudnya nafsunya tuh nggak bisa ketahan gitu loh. Mungkin kalau kayak gitu sih lebih diperbaikin lagi sih di SDM-nya, SDM kita sendiri. Menurut saya sih dua hal. Pertama, dari pihak wanitanya itu sendiri juga tetap harus hati-hati, ya kan. Pertama hati-hati, yang kedua harus cerdas nih. Di mana dia berada, dia harus tahu titik-titik keamanannya di mana. Ditambah lagi ada aparat-aparat ditaruh di titik-titik tertentu yang memang kita harus aman, negara ini harus aman, ya. Yang kedua, dari pihak pelaku itu harus dihukum setinggi-tingginya, dalam arti hukum itu harus ditegakkan agar takut akan terjadi hal yang sama seperti itu, ya kan. Nah, melihat dari bagaimana kekhawatiran masyarakat, Pak, terkait dengan pelaku ini tuh ternyata adalah orang yang mengulangi perbuatannya lagi. Apakah ada kekhawatiran tertentu dari masyarakat? Udah pasti, kekhawatiran semua orang pasti akan jera juga ya ngelihat kasus terjadi lagi dengan orang yang sama. Maka dari itu harus ada hukuman yang betul-betul membuat orang itu jera sejera-jeranya. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, harus hukum itu ditegakkan. Dari warga gitu. Kalau menurut saya pribadi ini struktural ya Mbak sebenarnya. Jadi ya gimana pun pendidikan orang tuh ngaruh ya, terutama lingkungannya. Ya, gimana dia bersikap akhirnya ke lingkungannya. Jadi kasihan sih Mbak korban itu. Sebenarnya bukan korban satu orang itu aja dia korban masyarakat di situ. Kalau menurut saya nggak cuma sosial ya Mbak yang harus
nggak cuma hukuman sosial gitu yang harus diberikan kepada pelaku. Lalu apa yang bisa diubah di masyarakat itu? Mungkin pendidikannya ya menurut saya. Lalu mungkin taraf hidupnya. Ya mungkin pelaku bisa jadi ekonominya rendah ya, atau dia nggak punya kesibukan sampai akhirnya melakukan hal seperti itu. Gitu. Demikian Valen dan Jason, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.